Paling luar biasa tentu saja si manusia durhaka atau si anak durhaka ini ya, maling kundang, si Effendi Usman, yang kita tahu kontennya ini per hari ini sudah ada 23 ya, ada. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita membahas mengenai Julius HMJ. Orang ini teman-teman, itu menebarkan fitnah. Dia yang selama ini selalu memframing, dia yang selama ini selalu menggoreng-goreng tentang isu mengenai kekristenan. Dia mengadu domba, dia mengambil pernyataan-pernyataan pendeta ini, pendeta itu lalu digabungkannya. Dia katakan bahwa para oten itu berkelahi dan macam-macam. Kemudian dia juga paling jago untuk menghina kekristenan, menghujat kekristenan. Dia sekarang kebakaran jenggot karena orang-orang Kristen, apologet Kristen, ada Injil Habaget, ada Jemaya Niascin, ada TV Laskar Kristus, ya, ada Pavel 88. Kemudian ada Tanpa Ragi dan beberapa yang lain ya, ada Andre Tunggal, kemudian ada Lois Parsetio, ada Didi Juli dan macam-macam ya, banyak sekali apologet Kristen teman-teman yang kemudian itu hadir ya untuk meluruskan setiap tuduhan-tuduhan mereka. Nah, Julius HMJ ini juga pernah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pendeta Muri Walianto. Tapi sampai hari ini belum ditangkap teman-teman sekalian. Inilah kalau kita berbicara masalah hukum. Makanya saya katakan di video saya kemarin, kami orang Kristen tidak buang-buang waktu untuk melaporkan Ustadz Agustan dan kawan-kawan. Kami tidak punya waktu di situ karena kami tahu, kami pun memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Yang akan terjadi pembiaran. Yang akan terjadi, baik, kita akan mengumpulkan bukti-bukti. Tetapi itu akan berlarut-larut. Berbeda ketika dari kalangan Islam yang melaporkan. 1 hari, 2 hari lah paling lama, itu sudah pasti ditangkap, diburu, dan itu bisa menjadi berita nasional ya. Itu yang terjadi dan ini fakta teman-teman sekalian. Itu sebabnya saya katakan bahwa kita buang-buang waktu ketika kita mau melaporkan mereka para penghujat ini. Dan bahkan sempat saya sampaikan kemarin teman-teman sekalian, kalau kita mau melaporkan, saya berharap bahwa yang melaporkan Agustan ini bukan orang Kristen ya. Karena secara jujur, kita ini hanya buang-buang waktu untuk melaporkan itu. Karena kalau kita melaporkan bukan hanya dia, termasuk Julius HMJ ini, termasuk Ahmad Kainama, Donditan, kemudian ada Aristo, ada Felicio, ada Ustaz Abdul Somad, kemudian ada Irene Handono, ada Bangun Samudra, ada Ali Mustafa, ya, ada Ustadz Nababan, ada Ustadz Mujir, ada Ustadz Adi Hidayah yang juga terus membahas kekristenan, menistakan kekristenan di ceramah-ceramah mereka di masjid. Dan hampir rata-rata para mu'alaf melakukan sebuah kebohongan, hoax. Kalau dia katakan teman-teman sekalian bahwa kita menebarkan hoax, justru sebaliknya. Teman-teman, saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan apa yang menjadi ocehan daripada Julius HMJ ini. Berikut videonya. Paling luar biasa tentu saja si manusia durhaka atau si anak durhaka ini ya, maling kundang, si Effendi Usman, yang kita tahu kontennya ini per hari ini sudah ada 23 ya, ada 23 konten yang membahas Ko Agustan dalam waktu 5 hari ya, 10 jam yang lalu, 12 jam yang lalu, 15 jam, 20 jam yang lalu, Ko Agus semua ini kawan-kawan ya, Ko Agus semua ini juga. Jadi dalam 1 hari ada 4 konten Ko Agus ya, ini dalam 24 jam ini ada 4. 1 hari yang lalu ada 4, 2 hari yang lalu ada 4, 3 hari yang lalu juga ada 3, baru 4 hari yang lalu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ya kita tahulah kalau memang satu manusia ini Ko Agus juga semua ya. Jadi memang satu manusia ini nggak menyia-nyiakan momentum ini untuk mengeluarkan fitnahan-fitnahan dan juga hujatan-hujatan dia. Karena memang satu manusia ini tercipta untuk itu. Oke, terus kita lanjut. Ya, kita bisa lihat bahwa di sini ya, mereka mengambil foto lama Ko Agus yang sedang di rumah sakit saat sedang operasi jantung ya. Karena memang tahun lalu Ko Agus masuk rumah sakit untuk mengobati dengan menjual fitnahan dan juga kabar-kabar hoax ya. Memang beritanya selalu hoax-hoax. Oke. Terus juga tentu saja bosnya berita hoax, Pavel 88 ya. Agustan tolong jangan mati dulu, mau dijemput polisi. Ya, update Agustan acting,
pura-pura sakit biar dapat banyak donasi dan tidak dijemput polisi ya. Jadi mengatakan bahwa Ko Agus pura-pura sakit, gitu kan? Nah, bahkan ini ya, Ko Agus menangis dijemput malaikat ya. Oke lah. Jadi inilah channel-channel Oten dan masih banyak lagi. Masih banyak sekali channel-channel Oten yang kerjanya ya goreng sana goreng sini sampai gosong karena memang mereka cari duit dari ini. Karena memang ini pekerjaan utama mereka gitu kan, menjual fitnahan dan berita-berita hoax. Kerjanya cuman gibah dan gosip, ya gosip sana, gosip sini gitu kan. Dan gosipnya tuh luar biasa, satu hari bisa banyak sekali kawan-kawan. Oke, kita langsung. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Julius HMC. Dan itu kata-kata kotornya, hinaannya itu luar biasa teman-teman sekalian. Ini penjahat orangnya. Kalau ikuti channelnya teman-teman, ya ketik saja Julius HMC. Beberapa channelnya itu ada HMC News, ada ya beberapa ya channelnya saya lihat. Ya kalau dia menuduhkan bahwa orang-orang Kristen cari makan ya, cari duit gitu ya. Saya pikir tujuannya apa juga ya Julius HMC itu, kecuali di channelnya itu tidak dia aktifkan yang namanya AdSense ya. Tapi kita lihat sendiri teman-teman sekalian bahwa dia mengaktifkan AdSense. Ya jadi saya pikir itu adalah kalau memang kita dapatkan dari situ ya kenapa kita memanfaatkan ya. Seperti saya di TV Laskar Kristus, saya memang dapatkan duit dari channel saya ya, dari TV Laskar Kristus itu karena saya aktifkan yang namanya AdSense. Nah itu teman-teman sekalian, saya bisa gunakan untuk membantu orang lain, saya bisa gunakan untuk pelayanan saya, untuk mendukung pelayanan saya di Pasari, itu halal. Ya itu halal, tidak haram teman-teman sekalian. Yang haram itu kalau kita mencuri, ya, lalu dan macam-macam. Ini kita melakukan adalah pembelaan iman kita. Anda yang menuduhkan kami seperti Ustadz Agustan. Walaupun Julius HMC katakan bahwa ini adalah hoax. Kita membangun hoax, kita goreng-goreng hoax. Padahal teman-teman sekalian itu real yang terjadi. Ya, videonya beredar di mana-mana. Ustadz Agustan jelas-jelas mengketutin Alkitab. Justru mereka yang menyebarkan berita hoax dengan mengatakan bahwa yang diketuti oleh Agustan itu bukan Alkitab tetapi hanya covernya doang. Sehingga mereka teman-teman sekalian beralibi banyak. Ya, supaya polisi tidak bertindak. Karena kita dengar bahwa Agustan ya sudah mau dijemput oleh Kapolda. Itu keterangan daripada Kohani. Apakah ini hanya framing aja? Apakah hanya sebuah informasi hoax gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Julius HMC ini atau HMC News ini? Teman-teman sekalian, ini orang ini keji sekali. Ya, sangat keji. Dia memfitnah Bang Effendi Usman, ya Injil Habaget, Pavel 88, Jemaya Niascin ya. Saya berpikir bahwa apa yang kita sajikan itu hal yang real. Agustan sedang menistakan kekristen. Dan itu channel-channel muslim juga seperti Ade Harmando, ada Cokro TV gitu ya. Itu mereka mengatakan ya yang di Cokro TV itu bahwa memang Agustan ini adalah manusia penghujat sebenarnya. Gitu. Keterlaluan gitu. Kalau Eko Kusnandi bilang jangankan Alkitab ya. Buku karangan saya saja kalau orang tempel ke pantatnya saya tersinggung. Saya pasti marah. Tapi Anda syukur kami orang Kristen tidak marah. Kami tidak melaporkan gitu. Ya. Karena sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang melaporkan Agustan, teman-teman. Dan saya hanya berharap bahwa itu bukan orang Kristen. Tapi saya percaya mungkin ya dari Muslim sendiri. Karena mungkin saking mereka malu atas tindakan daripada Agustan. Karena di komentar-komentar di channel saya, banyak mengatakan saya Muslim, saya mewakili Agustan untuk memohon maaf gitu ya. Ajaran Islam tidak demikian. Nah ini loh Julius HMC. Mana yang hoax tentang penyakit daripada siapa ini? Si Agustan. Ya itu jelas. Ya. Nah sampai 1 bulan setelah mengketutin Alkitab, itu dia stroke. Walaupun pernah sakit sebelumnya. Tapi ingat, itu bukan secara kebetulan saja. Dia kambuh penyakitnya. Bahkan dia akan sengsara nantinya kalau dia tidak bertobat. Itu bukan secara kebetulan. Tapi itu sebuah peringatan baginya. Dan juga peringatan buat para muslim yang suka menista dan menghina kekristenan. Terutama para mu'alaf. Yang seperti HMC News ini atau Julius HMC. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya jelas-jelas bahwa itu adalah fitnah terhadap Bang Effendi Usman, Injil Habaget. Dia katakan sebagai malikundang lah, dia katakan macam-macam ya. Kasar mulutnya. Demikian juga ketika dia menghujat tentang Tuhan Yesus Kristus dengan membuat thumbnail kolor ini dan kolor itu gitu ya. Ya. Sama dengan si Juma gitu. Ya, aneh, tapi mereka menuduh kita lah yang mengganggu mereka dan yang memberikan berita-berita
hoax. Jadi teman-teman sekalian, biarkan saja sekali lagi bahwa mereka ini bukan melawan kita, tapi mereka melawan Tuhan. Yang mereka hina kalau mereka hina Tuhan Yesus adalah bukan kita, tapi Tuhan Yesus itu sendiri. Dan tentu saja yang akan menjadi lawan mereka adalah Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 30 berkata begini, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi teman-teman sekalian, biarkan Tuhan yang berperkara dengan mereka. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Biarlah video ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.